Bahkan dari Nathan. Nathan ya, nah itu dia, ini PR-nya ya, yang satu kunci Harith bisa pakai curtain call ya kan. Ya. Yang satunya bisa ngunci Nathan tapi harus early pressure. Karena kalau nanti masuk ke late game ya bahaya banget, dan kita akan melihat untuk indeks yang sekarang. Early, mid game potential, late game potential ini hampir sama. Berarti kita akan melihat dari early-nya terlebih dahulu apakah memang dari EVOS Glory bisa menekan Skyler. Ya, tapi push ability-nya mungkin yang punya kekuatan lebih dari RRQ. Jangan sampai nantinya one moment di straight push. Oke, betul. Karena ada Nathan ya, jangan sampai salah ya. Itu Satu dia. tim fight yang kalah, base bisa pecah. Betul. Oke. Wah, ramai sekali nih MPL Arena ya. Waduh, full house untuk MPL Arena. Tapi sebelum game pertama dari Derby Klasik ke-30 ini, kita mau ngetes dulu nih. Kingdom, are you ready? Fams, are you ready? Oke, kalau begitu, Viva Roar pada suaranya. Oke. Ramai sekali ya memang ya. Bisa ini adalah malam minggu. Tapi ya kita akan kembali melihat bagaimana early game dari kedua belah tim. Dimana Cloud9 kali ini sudah mulai terkena poke. Dengan adanya kombinasi antara Brusco dan juga Okta bakal dipaksa masuk. Buset, ada Cloud9. Hampir saja. Bahaya itu ya Cloud9. Untungnya juga nggak yang tergesa-gesa untuk mengeluarkan flickernya ya Om. Yap, dan ya kita melihat sedikit mungkin bayangan-bayangan lah buat di early game itemnya. Ini karena penyerangan dari RRQ Host, mereka mainnya agresif banget loh. Karena mereka punya Brusco, mereka punya Arlott yang bisa langsung pressure ke dalam, dan ya Brusco hanya dengan satu shield, ini belum ada apa-apa sebenarnya. Ini hanya dengan poke dengan menggunakan skill damage dia. Yap, dia cuma ngasih pressure aja ya. Tapi dengan adanya pemain-pemain dari RRQ yang cukup udah langsung regroup, itu coba untuk langsung ngasih lagi nih tekanan yang harus diterima. Efek terrifying again, membuat dari Dreams harus terkikis, dan jangan lupakan Irat. Di sini dia punya mobilitas cukup kencang. Yap, sulit banget, tapi ternyata untuk sekarang first blood-nya tercipta. Cloud9 menjadi korban yang pertama. Yap, Cloud9 dengan flicker yang udah di-trigger juga, tapi dirinya pun harus tetap tumbang. Ini akan menjadi informasi yang mahal banget. Jelas aja Brusco memang sakit ya, karena membawa Trill untuk di emblem set dia bersama dengan Wilderness Blessing dan juga ada satu Brave Smite. Basic command emblem akan membuat Brusco jauh lebih sustain di lane. Sementara itu sekarang di area atas terlihat ada 2 melawan 2. Fluffy masih cukup pede, tapi ada Vengeance yang sudah dipop-up. Yap, tapi ya keunggulan bisa dipegang untuk RRQ dengan adanya tadi first blood juga yang didapatkan. Sementara itu EVOS Glory mereka nggak terkenal gentar ya. Mereka bakal coba untuk set up menuju ke arah netral objektif yaitu Turtle yang pertama. Tapi mereka harus sabar juga ya, karena Cloud9 masih di level 3 baru menuju ke level yang keempat. Dan Brusco berhasil untuk mendorong mundur ke arah beberapa player. Cloud9 melihat dari kejauhan, akankah Cloud9 kali ini mengeluarkan ke arah Astral Spear-nya. Tapi ternyata Iko yang tadi dikeluarkan duluan, bahkan untuk sekarang Anavelnya menghilanglah, sudah menjadi korban tambahan. Fluffy harus mengeluarkan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Vexana ini PR banget Om. Yap, setiap kali ada team fight di area Turtle, di area Lord, Vexana kalau memang nggak bisa dipegang efek Terrify dan juga Eternal Guard akan menjadi ancaman untuk tim lawan. Oke, dan talent prediction by Samsung Galaxy 5-1 Pak Pulung. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Belakang lu Kingdom loh kalau boleh nih. Diingetin Belakang ya. saya pas banget Kingdom, tapi Zaman Force bagian bawah. Udah terlihat Synchrofisa tadi dikeluarkan pula. Tapi mereka semua mundur kembali. Yap, masih coba untuk bermain loh. Dengar gak? Pak Pulung jadi temenin. Temenan dong. Prediksi mah prediksi aja ya. Tapi ya masih coba untuk bermain cukup aman juga nih walaupun dalam keadaan unggul tapi agresif ternyata sekarang. Tertabraklah sudah Irat hadir ke bagian bawah. 4 player kali ini berkumpul. Udah mulai concern keberadaannya Natko tapi Anavel yang ternyata menjadi target. Aduh retribution terjadi. Yap, Irat sekarang udah level 7 duluan. Yep. Dan ini bahaya buat EVOS Glory ya, karena mereka harus bisa nge-push, nge-pressure biar Skylarnya nggak dapetin item. Tapi sejauh ini Skylar juga masih baik-baik saja. Dari objektif Turtle-nya juga masih diambil oleh RRQ Hoshi. Dan Brusco, permainan agresif dia, ini yang menjadi jawaban. Waduh, ini dia Anavel menjadi orang terdepan, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anavel menjadi korban. Bahkan Natko tidak bisa mendekat karena rekan-rekannya. Zaman Force sudah di pop up, Dreams-nya pun harus mundur ke bawah. Iya, Zaman Force dibuka juga, tapi dia nggak bisa nari-nari di atasnya karena memang sudah juga tidak ada backupan dari rekan-rekannya. 4 pemain dari RRQ mereka fokus banget nih untuk menekan keberadaan dari Natko dan membuat dari Skylar dapat space. Oke, Dreams, ada satu lompatan yang tercipta tapi Vengeance diaktifkan di mana? Berhasil tadi mendekat ke arah dari Dreams dan juga untuk sekarang Natko-nya menghantarkan beberapa source damage-nya. Hanya saja masih belum berasa.
Tapi ya perlahan juga EVOS Glory, mereka udah mulai coba untuk setidaknya mempersempit gap yang tadi udah hampir menyentuh ke angka 2000 ya. Kayak Ya 1000 ini sekian. gap goldnya sebenarnya ini bisa dikejar. Karena aku ngeliat dari minimap di atas itu ada kejar-kejaran terus antara Cici dan juga Pakito. Dan begitu banyak sebenarnya EXP yang miss dari itu. Oke. Turtle sedikit lagi, Cloudkun udah ada di area tersebut, Flavinya mulai mendekat, tapi siapa lagi yang akan mendapatkan lagi kalau Turtle ini? Dan Oktanya berhasil diajukan, Turtle berhasil didapatkan, Zaman Force langsung di bawah depan berbeda, tapi Annabelle menjadi korban kembali. Annabelle 3 kali Dreams dikejar-kejar, tapi masih ada Cloudkun yang mencoba untuk bisa memberikan sebuah backupan. Meteornya dikeluarkan Iran, mundur kembali, ada Narco di atas tersebut, sedikit lagi bisa dilompatin, Minuan Fury dikeluarkan pula, tapi tidak sempat untuk satu damage terakhirnya. Iran mau pergi ke arah mana? Meteornya juga masih dalam keadaan cooldown dan berhasil langsung diamankan oleh Cloudkun, tapi sekarang masih belum berhenti, hanya saja Brusco selamat. Yap, Brusco selamat, tapi lihat bagaimana Cloudkun setidaknya, tapi Nako. Waduh, sakit banget, tapi Narco masih ingin memberikan sebuah damage tambahan, hanya saja Skylar mengungkuli kali ini. Oke, dengan HP yang lebih banyak juga tentunya ya, hampir saja ada sedikit outplay yang dilakukan oleh Nako, tapi ini fightnya panjang banget karena akhirnya pemainnya tuh masuk satu persatu. Ada yang tukar nyawa. Ya, tapi aku bisa melihat ya impact dari Fluffy ini. Iya. Itu besar sekarang. Langsung ke Claw ya tadi ya? Benar, dia langsung ngincer, belakang-belakang aja Belakangnya. tadi. Okta. Okta, ya dia langsung ngincer di belakang dan dia lebih duluan untuk melakukan rotasi tadi. Ya. Karena jelas dia menang clear lane ya, kalau kita bandingkan dengan Cici yang harus single target ke minion, dan itu menjadi poin plus untuk Pakito yang sekarang, untuk EVOS Glory dan tim fight-nya. Karena bisa dibelah tadi sama Fluffy. Iya, dibelah sama Fluffy. Dan panjang banget juga panjang kan tadi banget fight-nya. ya, saling ya satu-satu Itu sampai masuknya Astral bergiliran. Spear itu ditembak di kepala pas di depan langsung. Iya, daripada dihujanin meteor. Daripada missing itu udah tembak dekat aja. Gak miss. Bener-bener. Cuma tadi geger gak sih pas nunggu Astral Meteornya keluar? Iya. Takut ya, takut. Iya, itu Iran ya ilah gua kanan kiri. Ya elah meteor. Iya. Ya, kalau meteor kan areanya gede kan Iya, masalahnya. udah lah ya. Gak perlu di Tidak jatuh dari atas tapi nongol dari bawah tanah. Meteornya berbeda memang yang ini. Ada Natko juga tadi. Ini Aha. dari Arkeosi mereka harus hati-hati juga dengan Natko ya. Yap. Karena memang Natko punya potensi nih kalau ada Yep. tim fight besar, ada Zaman Force. Untuk hero pejalan kaki semua seperti Arlot, ini bakal kejebak di depan. Yes, dan jangan lupa kan juga ini sebetulnya tugas besar dari Fluffy ya. Dia harus bisa menangin matchup antara Cicinya juga. Iya. Plus ya itu nyulik lini belakangnya karena tadi fightnya akhirnya kayak bisa dibilang seimbang setelah tidak ada Okta dengan Vexananya. Yep. Harus diganggu ya. Iya. Hilangin Fluffy dulu. tadi mission complete sekali. Komplit. Dan dua kali dong sebenarnya. Dua kali ya? Lane dia juga sukses soalnya. Yap. Lane Dan dia sukses. jangan lupakan juga tadi di turtle yang kedua retribution dari Annabelle tuh on point loh. Betul, pas banget ya. dia. Iya, walaupun emang dalam keadaan tertekan sekali ya, dia dihujami dengan berbagai macam, Banyak ya? banyak dilempar Sakit. Lord. Sakit itu pada. Dilempar Apa bak. nih? Ciga nyengir dong. Ah, Siapa Ciga Ciga, tuh? Ciga siapa? Saha eta Ciga. Ciga apa Ciga teh? Iya. Oh, itu kayaknya ini deh, pesan khusus. Iya, Nah. buat yang tahu-tahu aja kayaknya. Ya. GTTA. Oke. Tapi ya, ini juga sosok dari Annabelle ya, yang kita tahu bagaimana kalau untuk berbicara tentang chemistry bersama dengan Dreams dan lain-lain, harusnya ya ini udah bukan jadi PR besar sih ya. Yap. Dan juga kalau melihat bagaimana dua source damage. Aha, Ini dari masing-masing tim. Ujung tombaknya adalah Magic Damager. oke. Nanti di late game kita tahu Nathan memang sakit, tapi untuk mid game-nya, Ya. aku pengen ngeliat bagaimana EVOS Glory. Mereka bisa gak pegang mid game-nya? Mhm. Karena sampai mereka ada satu mistakes di sana, ini punishment dari Nathan kan kenceng banget ya. Makanya itu dia yang tadi push powernya gede kan, tapi ada dari Brusco nih, selama 2 week MPL ID Season 13 berjalan, Brusco menempati posisi pertama dengan KP atau Kill Participation 83,93%, diikuti dengan Yeskiel dan juga Cry. Waduh, ini berarti namanya Healer Roamer. Ya ini Tadi juga kan jalan-jalan. gitu tadi. Iya kan? Tinggi ya. Tinggi banget berkaryanya dia. Iya. Dan juga berarti KP tertinggi sama dengan deretan mid laner loh. Yap. Mid laner yang mungkin juga bisa nge-pull. Waduh, Waduh. tercakar-cakar Ini saya. ada Kak Delet, ada Kak Angel juga. Ini Ya. ada Faye nih. Iya, Ya Kak. ampun. Seger gak sih? Hah? Seger gak? Ah, Lebih seger ini apa sop buah? apa? Apa sop buah? Buah sama cendol duren. Gimana? Cendol duren. Oh, ada ya? Ada. Ada. Lalu belum pernah coba Om? Ya. Ya. Saya anti.
Oh, kamu gak suka durian ya? Nggak boleh. Oh. Tuh. Hashtag FIFA Roar. Tuh dia pakai shell RRQ loh. Iya, ini Iya. dari fans nih ya. Iya dari fans. Yang di sini aja damai yang di kolom komen. Biasa, berlindung di belakang layar. Pegel, Biasalah. pegel buat liatnya pegel. 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 Pakai F buat pegel. Kenapa gitu? Pegel lah ya udah capek. Oke, tapi ya kita akan melihat seperti apa. Karena kalau dibilang juga selama early game tadi ya Om, ini cukup sengit loh. Kayak gak ada yang terlalu megang kontrol atau dominasi kayak gimana. Iya, lebih dikarenakan juga karena turtle-nya kebagi dua ya. Iya, Turtle satu buat sharing RRQ. is caring. Mereka Sharing saling is berbagi caring. dari balik turtle-nya. Cuman yang lama-lama, yang lambat laun. Yang ditakutkan dari EVOS Glory, kapan nih kira-kira Skylar jadi? Karena untuk first itemnya Feather of Heaven dia udah pegang sekarang. Modal ya, biasanya habis itu ke Starlium. Betul, Starlium. Kalau yang sebelah itu Starlium dulu tuh first itemnya dia. Iya, Buat sama-sama true damage-nya kan. ngandelin true damage dan yang Nathannya ya penetration kan. Iya, soalnya Minusha Nathan dia nggak bakal bisa ngehit ya misalnya dari interference atau dari superposition-nya. Kalau lagi ada zaman force dengan Synchro Dash. Itu cepet banget Iya kan. kan, itu kan susah banget apalagi ada extra shield-nya. Cuman Yap. kalau sampai si Harit itu kena superposition kegeser, wah itu kayak ibarat selesai gak sih buat Haritnya? Oke, Marshall dan kita pun sudah bergerak kembali dan sekarang waktunya kita untuk bisa menyaksikan lagi lanjutan dari game yang pertama. Oke, dan terlihat ya kali ini dari early yang memang tadi sempet ya tarik-tarikan juga walaupun dari segi kill ini unggul jauh RRQ loh. Heal-nya yes, tapi goldnya nggak jauh-jauh banget ya. Makanya. Jadi secara macro play-nya seharusnya dipegang oleh Waduh, EVOS sakit Glory. banget damage dia dihasilkan sama Don. What? Damage Waduh. macam apa itu? Ya itu dia, curtain call yang memang masuk ya, yang menambahkan attack speed dia juga dengan double hit yang bisa dimainkan oleh Cici dan ada Vengeance yang aktif. Iya, itu ngebuat akhirnya dari Natsu tanpa lama-lama lagi udah langsung tereksekusi dan lihat bagaimana kali ini pressure dari RRQ walaupun Natko-nya udah pindah ke atas, tetap di bawah. Iya dan damage itu bisa besar juga, kan ada War Axe yang dipakai. Jadi ada bantuan dengan true damage yang diberi. Sakit banget loh itu damage-nya. Sementara sekarang Outer Tara di bagian bawah berhasil ditumbangkan oleh Skylar. Keunggulan didapatkan oleh Hoshi. Oke. Dan bahkan kali ini Anavel kayaknya bakal coba untuk melakukan adanya kontes sih. Dream sudah juga cari informasi menjadi lini paling depan dan Fluffy mencoba untuk mencari lini belakang. Oke, Fluffy gagal tadi mendapatkan ke arah dari Skylar. Namun untuk sekarang Dreams-nya berada tepat di tengah-tengah area defensif yang dibangun oleh RRQ. Namun untuk sekarang Iran. dua orang berada di dalam ataupun di dekat ke arah beberapa pemain dari EVOS. Tapi Iran yang berhasil dihancurkan, bahkan Cloud9-nya berhasil mundur. Dreams selamat pula, tidak ada yang tumbang dari EVOS. Yes, dan retribution dari Anavel yang akhirnya membuat EVOS berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Dan ini akan membuat kembali goldnya udah makin tarik-tarikan lagi nih. Yes. Dan semakin sengit pastinya ya. Starlium juga tadi baru selesai untuk Skylar. Gimana dia harus berhati-hati karena gengnya bisa jadi langsung menyerang ke bagian Skylar. Dan memang di cover ya sekarang buat Skylarnya. Ya. Sudah dan waktunya. Ini EVOS harus punya jawaban sih. Mereka udah mulai terbengkalai dari segi lane-nya. Karena outer turret top sama bottom udah hancur. Oke, Fluffy masih bisa menahan damage yang dihasilkan dengan sabetan yoyo yang udah dikeluarkan oleh Don. Dreams masih mencoba untuk melakukan patroli juga ya. Bergerak ke arah atas dan Fluffy udah punya Malefic Roar nih. Ya ini udah bisa untuk nge-burst sebenarnya ya. Kalau dia pengen untuk langsung meninju ke down. Tapi faktor yang lainnya adalah Vengeance yang harus diperhatikan. Vengeance ini wajib untuk bisa di-trigger agar nanti lebih memudahkan. Kalau ada team fight besar, Cici bisa tumbang. Ya wow, audience prediction ya jauh banget. Yep, 26% ya untuk EVOS Glory. Tapi ya kita akan melihat juga bagaimana kali ini dengan, ya sebetulnya ini masih cukup sengit ya. Walaupun kalah sedikit objektif di area turretnya aja yang masih bisa dipegang juga perlahan oleh RRQ Hoshi. Yep. Dan menunggu nantinya untuk setup menuju ke arah Lord yang pertama. Karena sejauh ini ya masih aman-aman aja, masih tentram-tentram aja. Dan sambil menunggu Natko juga punya damage yang optimal dengan Wah, Venom ketahuan Weapon. tuh Oktanya digas. Okta ketahuan kali ini. Oke. Bersembunyi di dalam rumputan dan mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan area mid kah? Enggak, mereka pergi lagi ke tempat yang lain. Targeting dan lihat bagaimana burst down dari Fluffy. Langsung. Satu kali combo, itu bahkan Oktanya memang nggak punya escape tools lagi kan. Flickernya dalam keadaan cooldown. Ya dan double jab bisa di knockout strike juga, ada efek knockback yang ke belakang ya. Dan ini lebih memungkinkan untuk EVOS mereka bisa set up di Lord. Yep. Sementara itu Irat pun hadir sama-sama level 11.
Terlihat Brusco ketahuan posisinya. Skylar ada di area mid. Udah mulai ke detect juga ya perlahan. Dan jangan lupakan ini dia. Satu buah jawaban bagaimana lane jauhnya akan didorong oleh Fluffy-nya. Yep. Oke, ada satu lagi Eternal Gak langsung dikeluarkan, tapi Anavelnya Minor Fury dikeluarkan pula. Entropy mengantarkan damage begitu menyakitkan. Brusco-nya akan bisa selamat karena Brusco-nya untuk kali ini pula menghilang dengan sangat cepat. Untuk kali ini menghilanglah sudah dari masing-masing roamernya. Lihat Fluffy. Ini Fluffy di tempat yang lain nih santuy aja ya. Masih coba ngejar-ngejar aja. Nyantai. Dia bakal nunggu ya, kalau memang ada yang keluar bisa tiba-tiba terkena double jab dari Fluffy. Yep. Waduh, ini dapat pula area midnya menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Glory loh. Iya, ini untungnya banyak banget loh dapetin 2 turret. Bahkan turret yang tengahnya ini yang akan menjadi mahal. Pergerakan dari Okta ini akan semakin terbatas lagi Om. Ya, dan itu tadi nice play juga dari Dreams bersama dengan si Natko ya. Yap. Karena dengan adanya Minimal Fury plus ada Zaman Force juga membuat Brusco akhirnya dia Vengeance ke depan udah gak bisa kembali lagi. Yep. Plus untuk Fluffy, free banget di area atas. Natko-nya berhasil mundur, Entropy dikeluarkan, tapi Natko ketahuan posisinya bergantian saja. Tidak ada defense yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Glory. Waktunya untuk mereka membabat habis. Hoshi langsung set up Karelor, tapi Fluffy-nya coba sendirian loh, bebas. Tapi kayaknya Anavel bakal coba untuk ke kontes kah, tapi walaupun gak dikasih lewat Iya, ya. Entropy dikeluarkan kembali, Minor Fury dikeluarkan, sempatkah? Tidak ternyata. Fluffy. Efek knock up hanya saja untuk sekarang. Mereka semua melakukan sebuah pertempuran kembali di area Delo, tapi Anavel yang berhasil dihancurkan. Fluffy-nya terjebak sendirian. Fluffy harus pergi dari tersebut karena ada Dawn yang mengejar di bagian belakang kan Yoyo yang begitu menyakitkan. Lord harusnya menjadi milik dari Hoshi. Oktanya flicker. Waduh, Cloud-Kun-nya berhasil untuk pergi. Oktanya sudah flicker, tapi Lord kembali menjadi milik mereka. Bahkan untuk sekarang Fluffy-nya gagal mendapatkan Skylar. Vexana ini benar-benar PR banget ya. Susah banget buat nge-locknya dan di saat ada fight-nya. Ini bisa banget membuat dari miskalkulasi. Efek Terrify. Yes. Senjata utama untuk Vexana tadi dan kecepatan respons dari Skylar untuk bisa menghindar 2 kali tadi kalau kita lihat di area Lord dan bahkan dia masih survive dari in-game equipment. Fluffy bisa burst down, ada Heptasis, Melvic Roar dan juga ada Hunter Strike full penetration bagi dia. Dan ini harus berhati-hati banget sebenarnya untuk Okta ya. Karena dengan tanpa adanya item defense, itu single burst dari Pakito itu udah cukup. Yep. Jadi dia akan mengandalkan insting dia nantinya untuk mencari tahu di mana keberadaan Fluffy. Tapi dengan munculnya juga Lord di arah bottom lane. Kali ini bakal coba untuk didorong lagi oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Outer middle turret sudah dihancurkan dan lihat efek Town. Yep, ini benar-benar Anavel lihat tadi juga ya. Dibombardir habis-habisan loh, badannya udah bonyok banget loh itu. Dan kembali ya kalau kita lihat dari minimap, Wah. Fluffy ini masih coba untuk mengontrol lane atasnya juga. Poking damage dari Cloud-Kun udah mulai terasa. Dengan tidak adanya heal up yang bisa digunakan oleh RRQ Hoshi, ini ya membuat dari mereka harus mundur. Ya, mau gak mau ya. Ya. Dan memang untuk fast clear-nya, untuk efek poking damage cukup besar. Dan bisa jadi toilet armor wajib atau menjadi salah satu barangnya yang cukup penting dimiliki oleh pemain-pemain RRQ Hoshi dan Skylar. Satu hit. Yap, poke damage itu dia yang terus-terusan bisa di-spam kan. Yep. Bisa jadi teror tersendiri yang dialami oleh RRQ Hoshi. Dan kita akan melihat bagaimana Gold Lead yang sempat dipegang masih coba untuk diungguli lagi. 3.000 sekarang dari RRQ dan Natko. Ini perlahan juga udah berhasil untuk bisa mendapatkan space-nya. Tapi mereka kayak mencoba emang menekannya berhasil juga, plus dibebaskan gitu aja ya. Apa karena mereka juga mau memirroring di bagian atas gitu Om? Menarik sih, karena memang untuk mirroring seperti ini lebih cepat Skylar ya kalau dia mau ambil turretnya. Oke. Dan ya ini dia push ability kan yang dimiliki oleh Nathan dengan di arah top lane udah bisa langsung hancur dengan cukup cepat juga. Yep. Bahkan invasi sekarang yang dilakukan oleh EVOS Glory loh. Oke, ada purple buff yang sepertinya berhasil diamankan oleh Anavel. Ya tanpa mengeluarkan retribution loh. Ini nahan banget retributionnya untuk bisa adanya kontes nanti. Mungkin di area Lord yang sudah ter-enhance juga. Sedangkan walaupun Godly dipegang sama RRQ tapi keadaannya mereka lagi mundur perlahan ya Om. Masih bisa di pressure ternyata ya. Iya ya. Jadi ada serangan balasan yang dilakukan oleh EVOS Glory juga. Dan kita melihat bagaimana RRQ Hoshi ini mereka cukup terkonsentrasi di satu titik. Oke, Fluffy tertangkapkah? Tidak, karena Fluffy masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masih bisa kabur juga dan memang tadi agak terlalu jauh ya, setidaknya jadi gak ada follow up juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Hoshi yang lainnya. Tapi ini dia, Lord Enhance yang sudah muncul, sedangkan teritori sekarang sudah diamankan oleh EVOS Glory. Mereka bisa setup, mereka bisa pancing untuk keberadaan dari RRQ Hoshi. Yep.
Sementara untuk sekarang Iratnya sendirian di depan, tapi Natko di depan yang berbeda. Udah ada lagi Final Slash dikeluarkan, Natkonya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Brusco-nya berhasil langsung dihancurkan. Natkonya masih selamat, hanya saja Donnya mencoba untuk bisa menekan, menghantarkan damage yang begitu menyakitkan. Natkonya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Satu hit terakhirnya, Natko benar-benar bisa di solo kill, tapi double kill didapatkan pula oleh Skylar. Di tempat yang berbeda, Flavinya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini Flavinya masih selamat, tapi tidak untuk rekan-rekannya karena hanya ada dirinya dan juga Cloud9 yang selamat. Ini sebenarnya fightnya terpisah ya, dan juga Zaman Force yang memang dibuka duluan. Yap. Dan untuk tim fight-nya tadi sampai akhirnya keluar dari area Zaman Force. Iya, digeser pakai Final Slash kan. Yap, ini Flavi juga masih mencari formasi ataupun nge-buying time juga, tapi sekarang dirinya malah terjebak. Ada 1, 2, 3, 4 player tepat berada di belakangnya. Flavi masih menggocek, buying time aja, 5 player berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Flavi. Benar-benar disikat habis. Yap, 5 pemain yang langsung merundung ke arah Fluffy, tapi itu adalah buying time juga sambil menunggu pemain-pemain EVOS Glory yang lainnya spawn kembali. Dan juga mendelay munculnya Lord yang sudah berjalan di arah tengah, Retribution. Yep, Retribution masih berhasil ada. diamankan. Padu Tipis kontes tadi ya, tipis banget dan masih jatuh ke tangan dari Anavel. Oke, dan untuk Lord ini seharusnya akan bisa di-clear EVOS Yep. Glory. Karena sedikit lagi, tapi ternyata Final Slash-nya connect, Cloud9-nya berhasil menjadi korban. Minuan Puri dikeluarkan, Zaman Force untuk kali ini. Sementara sekarang Anavelnya masih berhasil menuju ke tempat yang berbeda, narkonya didapatkan pula. Anavel berjuang sendirian dengan damage yang bisa dihasilkan. Brusco pun lenyap di area tersebut, tapi coba lihat Skylar begitu free dengan 5-0-7. Yap, free banget dan kembali dengan adanya power dari Skylar yang dikasih space kali ini berhasil untuk bisa menjadi sang tulang punggung dari Araki Hoshi. Yap, entropi dikeluarkan kembali, coba lihat. Dreams-nya menghilang dengan sangat cepat, bahkan Fluffy tidak untuk waktu yang lama berhasil langsung dihilangkan. Begitu saja Anavelnya udah langsung akan menyusul ke arah rekan-rekannya. Dan game yang pertama menjadi milik dari Araki Hoshi. Oke, dan Wow!